Baik, terima kasih. Selamat datang kembali di Bukan Gila Bola Channel. Bertemu kembali bersama gua, Bung Gempal. Kali ini kita bakal ngebahas seputar, apa yang sedang terjadi di kalangan sepak bola khususnya para pecinta timnas Indonesia. Yaitu membahas kira-kira siapa nih yang cocok menggantikan seorang Patrick Kluivert jika Patrick Kluivert out atau mundur dari kursi kepelatihan timnas Indonesia. Dan terdapat beberapa nama, tapi dalam hal ini gue bakal ngebahas satu nama yang nama ini tuh bener-bener lagi dibincangkan oleh banyak sekali akun sepak bola, terus juga para fans timnas, entah di grup WhatsApp dan lain sebagainya, yang menginginkan pelatih ini untuk bisa menggantikan Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Siapa nama pelatih itu? Yaitu adalah mantan pelatih Irak. Jadi di sini gue punya data-datanya. Di sini gue bakal ngejelasin sekiranya pelatih ini cocok atau tidak untuk melatih timnas Indonesia, bagaimana track recordnya, bagaimana statistiknya, juga bagaimana cara dia memanajemen kepelatihan serta mengakomodir setiap kebutuhan para punggawa timnas Indonesia ketika menghadapi negara-negara eee di Asia maupun di dunia. Yaitu adalah mantan pelatih Irak yang pernah bawa Barcelona juara UCL hingga jadi asisten Luis Enrique di timnas Spanyol. Jadi ini salah satu pelatih yang, punya track record bagus lah di internasional. Pelatih itu adalah Jesus Casas, salah satu pelatih asal Spanyol yang dikenal dengan pendekatan taktis secara modern dan juga menerapkan bagaimana filosofi dari negaranya, yaitu possession ball, penguasaan bola dari gaya tiki taka ala Spanyol. Dirinya dipecat dari timnas Irak itu bukan karena hasil yang buruk aja sebenarnya, tapi juga karena ada beberapa gesekan lah dari dirinya dan juga federasi. Terus juga ada satu pelanggaran kontrak yang gue nih agak kurang paham gimana maksudnya, karena di sini tuh dijelaskan bahwa terjadi pelanggaran kontrak administratif, ya katanya itu dia itu melanggar, gue nggak ngerti ya, katanya dia tuh pergi ke negara lain itu tanpa seizin federasi. Gue nggak paham di sini, kalian bisa koreksi di bawah. Terus juga munculnya tekanan publik karena gaya bermain seorang Jesus Casas ini dinilai terlalu bertahan. Jadi banyak ekspektasi publik serta keinginan publik yang mengatakan bahwa Jesus Casas ini harus mundur atau dipecat sehingga mengakibatkan dirinya ya dipecat dari kursi kepelatihan karena dinilai katanya gaya bermainnya itu terlalu bertahan. Dan gaya bertahan ini justru itu adalah gaya yang cocok dengan skema serta komposisi para pemain timnas Indonesia. Makanya namanya seorang Jesus Casas ini disangkut pautkan dengan timnas Indonesia. Karena banyak masyarakat, ekspektasi masyarakat terhadap pelatih ini itu memiliki apa ya, memiliki kemiripan lah, kemiripan pendekatan cara bermainnya, cara berpikirnya seperti seorang Sintayong gitu. Jadi ya kita tunggu aja bagaimana pelatih ini, memutuskan sekiranya dia berlabuh di mana. Karena dia ini masih ini ya, masih nganggur ya. Setelah dipecat itu dia belum punya klub atau negara yang mengambil dia. Jadi ya kita coba kita coba analisa dulu di sini dan gue bakal ngejelasin gimana, cara bermainnya, gimana cara dia apa, eee, ber menjadi pelatih dan lain sebagainya di dalam data-data yang udah gue buat ini. Filosofi yang digunakan oleh Jesus Casas menekankan pada penguasaan bola yang struktur, kontrol di lini tengah, bermain dengan bola yang enak, tapi juga, bisa melakukan pergerakan lebar ke sisi sayap. Dan dia juga adaptif terhadap para pemain, para karakter daripada pemain mereka itu sendiri. Ya intinya dia tidak terpaku pada satu sistem dan dia bisa beradaptasi dengan, sistem-sistem lain gitu. Jadi ya ini salah satu pelatih yang cukup kaya taktik lah intinya. Terus juga dirinya menerapkan intensitas permainan yang menengah. Jadi tidak terlalu tinggi, intensitasnya juga tidak terlalu rendah. Dan ini merupakan satu intensitas gaya permainan timnas Indonesia yang dinilai cocok untuk
temponya itu standar. Jadi nggak cepat-cepat banget, nggak lambat-lambat banget, tapi benar-benar tengah. Itu merupakan satu skema atau satu ritme yang cocok untuk timnas Indonesia bisa mendatangkan pelatih ini. Terus juga cara dia melatih timnas Irak itu benar-benar dalam laman berita di sini dijelaskan bahwa ada pola yang dilakukan oleh seorang Jesus Casas yang memfokuskan dirinya untuk, menyiapkan para pemainnya untuk bisa build up dari belakang. Jadi Jesus Casas menerapkan permainan yang bisa build up dari belakang untuk dialirkan ke tengah atau ke depan. Dan juga dikenal sebagai pelatih yang bisa melakukan transisi permainan yang cepat, terus juga transisi yang efisien dan sebagainya, baik bertahan maupun menyerang. Jadi ini salah satu pelatih yang dia memikirkan beberapa aspek gitu loh, bukan hanya aspek bertahan, juga aspek menyerang, tapi ada beberapa aspek lagi yang bisa yang bisa diterapkan di dalam tim yang diasuh oleh Jesus Casas. Formasi andalannya itu 4-2-3-1. Sebenarnya ini hampir mirip kayak Patrick Kluivert ya, 4-2-3-1. Ya, namun fleksibel ini menyesuaikan komposisi dan juga karakter lawan. Jadi 4-2-3-1 ini lebih tepatnya formasi kesukaan seorang Jesus Casas, tapi di lain sisi dia juga melihat bagaimana tim ini bisa bekerja dengan sistem yang ada. Terus juga Jesus Casas bisa melihat bagaimana lawan yang akan dihadapinya. Ketika timnas Irak melawan Rusia, Jesus Casas ini memakai formasi 3-5-2, terus juga melawan Kolombia dia juga pakai 3-5-2. Jadi lebih menekankan pada gaya bertahan, lalu mainnya sabar, menunggu, dan mencari peluang dengan memanfaatkan setiap kesalahan yang dilakukan oleh lawan. Jadi Jesus Casas ini benar-benar mengerti dan juga paham apa yang dibutuhkan oleh timnya. Jadi bukan yang dilalah pengen nyerang terus, pengen bawaannya pengen ngegolin terus, enggak. Jadi Jesus Casas benar-benar salah satu pelatih yang bisa memikirkan serta melihat beberapa aspek yang sekiranya aspek-aspek itu dapat dimaksimalkan dan dilakukan dengan efektif dan efisien mungkin oleh tim yang dilatih dirinya. Filosofinya itu banyak dipengaruhi oleh pengalaman ketika dia lebih tepatnya menjadi asisten pelatih Luis Enrique dan juga Roberto Moreno di timnas Spanyol, yang membuatnya akrab dengan sistem 4-3-3 dengan pola menyerang serta penguasaan bola serta pressing tinggi. Jadi yang mungkin lu semua udah pada tahu gimana cara Luis Enrique itu melatih, bagaimana kesukaan dia itu dengan gaya permainan seperti apa, ya lu semua udah tahu. Apalagi kalau misalnya kita ngelihat di Spanyol pada saat Piala Dunia atau Euro, itu gaya Luis Enrique itu lebih ke pressing tinggi dan juga lebih ke penguasaan bola. Dan ini mempengaruhi seorang Jesus Casas dalam menentukan taktik yang akan digunakan. Tapi ya selama kita lihat dia menjadi pelatih timnas Irak, dia tidak terlalu menggunakan sistem 4-3-3 sih. Jadi so far so good sih. Jadi aman-aman aja sebenarnya. Mungkin dia juga yang tadi gue bilang, dia paham lah dengan tim Asia, dia paham dengan kekuatan dan juga kelemahan tim yang dia asuh. Jadi dia akan mencoba untuk adaptasi terhadap sistem-sistem yang ada. Jadi tidak harus melulu atau ego yang tinggi buat menerapkan sistem dia ke dalam tim yang dia latih. Jadi enggak. Jadi prestasi dia di sini luar biasa banget ya, prestasinya Jesus Casas ketika menjadi sebagai pelatih maupun asisten pelatih dan juga ikut dalam kepelatihan di Barcelona, terus juga di timnas Irak ya. Di Barcelona prestasi dia itu adalah 1 kali menjuarai Champions League sebagai analisator ya. Ya bayangin aja tuh. Zamannya MSN yang menjadi analisnya itu adalah dia. Nah bayangin tuh. Terus juga 2 kali juara La Liga, 1 kali UEFA Super Cup, terus ada 1 kali FIFA World Cup, terus juga ada 3 kali Copa del Rey, ada 1 kali Spanish Super Cup, terus juga Arabian Gulf Cup, yaitu waktu bersama timnas Irak. Ini merupakan satu pelatih yang lengkap sebenarnya. Lengkap itu dalam artian yang dia bukan hanya bisa melatih skema,
melatih taktik, tapi dia juga bisa menganalisa bagaimana tim ini bekerja, bagaimana tim ini bermain, serta bagaimana dia juga bisa menganalisa bagaimana tim lawan itu bermain. Jadi ini salah satu pelatih yang paket lengkap lah. Jadi luar biasa banget ya, kalau dari lihat dari CV-nya ini luar biasa banget dia. Terus juga saat menangani timnas Irak, ketika menangani timnas Irak, baru direkrut langsung ikut kejuaraan Arabian Gulf Cup. Dan bayangin aja, langsung juara Arabian Gulf Cup. Jadi dia baru dilantik, terus jadi pelatih sebentar, gak lama dari kepelatihannya itu, dari sistem yang dia buat, itu dia langsung dapetin gelar juara Arabian Gulf Cup itu bersama timnas Irak. Jadi ini merupakan salah satu pencapaian besar sebenarnya bagi timnas Irak ketika dia menjuarai, Arabian Gulf Cup ya, atau liga apa, juara juara, Piala Arab lah ya, gua nggak ngerti Arabian Gulf Cup ini apa. Terus juga ada catatan statistiknya itu ada 33 pertandingan, ini ketika dia menangani timnas Irak ya. Mana ketika Jesus Casas menangani timnas Irak, dia mencatatkan 33 pertandingan, terdapat 20 kemenangan, serta 4 seri dan juga 9 kalah dengan persentase kemenangan itu 61%. Ini menjadi salah satu catatan penting di mana ini presentasinya ini plus ya, nggak minus ya. Karena kalau minus kan di bawah 50%, tapi ini jauh di atas 50% atau sekitar di 61% dengan 33 pertandingan. Itu juga terbiasa menghadapi tekanan tinggi, biasa menghadapi tekanan besar di laga internasional maupun di laga-laga yang krusial, yang penting seperti ketika dia menangani Barcelona, dia menangani timnas Spanyol, dan juga dia menangani timnas Irak. Jadi ini benar-benar salah satu pelatih yang luar biasa, termasuk asisten pelatih terlama. Ya, jadi di sini ada poin yang menjelaskan bahwa Jesus Casas merupakan salah satu asisten pelatih yang sangat lama ya, bisa dibilang ini cukup lama lah di skuad Spanyol dengan masa kerja itu hampir 4 tahun di mana dia, menjadi asisten pelatih Luis Enrique, terus juga setelah Luis Enrique ada beberapa, pelatih-pelatih kepala lainnya yang di mana dia menjadi asistennya. Dirinya juga bisa menguasai bahasa Inggris ya. Jadi, Jesus Casas itu bisa 2 bahasa. Bahasa utamanya itu adalah Spanyol, bahasa keduanya itu adalah bahasa Inggris. Bahasa ini cocok untuk, melatih tim seperti Indonesia yang di mana kita semuanya itu mayoritas pemainnya adalah berbahasa Inggris kan. Ya, bahkan lokal pun yang bermain di liga lokal pun, m makainya bahasa Inggris gitu loh. Jadi ya cocoklah untuk, bagaimana ini menangani timnas khususnya di locker room ya. Dari cara dia berbicara, cara dia menguasai bahasa itu udah udah bisa dimengerti dan dipahami oleh semua pemain lah dengan bahasa Inggris. Jesus Casas juga suka memadukan antara pemain di liga domestik maupun di liga luar atau abroad. Jadi ya kayak pelatih sebelum-sebelumnya aja lah. Kayak dari STY, terus juga ada Patrick Kluivert yang mereka suka menggabungkan antara pemain liga domestik juga pemain abroad. Dan Jesus Casas juga melakukan hal yang sama. Dia suka dengan perpaduan pemain antara pemain liga domestik dan juga pemain liga luar atau pemain abroad. Jadi dia tidak terpacu dengan satu liga doang atau satu, aspek doang, aspek lokal maupun aspek luar, enggak. Jadi dia benar-benar memadukan semuanya menjadi satu tim yang sekiranya tim ini dapat kuat di bawah kepelatihan seorang Jesus Casas. Sebelum dia menjadi, pelatih kepala, Jesus Casas ini berkarirnya itu dimulainya itu sebenarnya dari akademi yang tadi gue bilang. Dia bermulai dari akademi klub-klub kecil di Liga Spanyol, terus juga akhirnya bertahap mulai meniti karir, meniti jalan menjadi asisten pelatih, hingga dipercaya menjadi pemimpin atau kepelatihan di tim nasional Irak. Terus juga dia juga pernah menjadi analisis taktik dan scouting di Barcelona. Jadi bayangin aja, Barcelona itu salah satu tim terbaik, klub terbaik di dunia. Di mana seorang Jesus Casas itu dipercaya, bayangin ya, dipercaya menjadi scouting, dipercaya menjadi seorang analisis pertandingan. Dan dirinya itu mempunyai pengalaman terus membuatnya dikenal
sebagai salah satu pelatih dengan pandangan yang tajam terhadap detail-detail taktik, detail-detail penting di dalam, sebuah tim. Dan dia juga bisa melihat bagaimana potensi pemain yang dia lihat gitu. Jadi ini bukan sekedar pelatih yang biasa aja sebenarnya. Yang tadi gue bilang ini pelatih yang bukan hanya pelatih, menjalankan taktik aja, tapi dia pelatih yang benar-benar lengkap. Ini salah satu pelatih komplit yang ada di satu orang. Bayangin, dia bisa racik taktik pertama, dia bisa melihat bagaimana tim ini bekerja. Dia bisa, melihat sekiranya pemain-pemain mana yang benar-benar fit, pemain mana yang benar-benar bagus, pemain mana yang benar-benar jelek. Terus dia juga bisa menganalisis pertandingan. Dia pandai dalam menganalisis pertandingan, dia pandai menganalisis tim yang apa yang dia latih, dia juga bisa menganalisis lawan yang akan dihadapi. Terus juga dia bisa atau pandai dalam men-scouting, mencari dan juga melihat bagaimana, anak-anak muda ini bermain serta melihat siapa daripada pemain-pemain, orang-orang Indonesia yang punya, kemampuan khusus untuk bisa bersaing di timnas Indonesia. Jadi ya kita nggak menutup kemungkinan kita nggak menutup kemungkinan kalau misalkan Jesus Casas ini menjadi pelatih timnas Indonesia, terus dia dipercaya untuk terjun langsung ke daerah-daerah. Jadi bayangin aja, ketika Jesus Casas, dipercaya untuk menjadi pengganti Patrick Kluivert, dia dikasih tanggung jawab untuk mencari potensi pemain-pemain di seluruh Indonesia, bayangin. Dan itu sudah dia lakukan sejak ketika dia di Barcelona. Dia menemukan beberapa pemain hebat di Barcelona. Dia mencari pemain-pemain yang tersebar di seluruh dunia untuk bisa bermain di sepak bola, bermain di Barcelona. Itu adalah merupakan satu pekerjaan dia ketika dia di Barcelona. Ini salah satu pelatih paket lengkap yang bisa kita miliki. Jadi ya mungkin bila, Patrick Kluivert dipecat, ini adalah salah satu pelatih yang bisa kita coba dan juga salah satu pelatih yang bisa kita ambil potensinya mungkin untuk jangka menengah hingga jangka panjang. Jadi ya menurut gua ini salah satu pelatih yang oke aja gitu loh kalau dilihat dari gaya bermainnya, gaya gaya kepelatihannya, ya kita tunggu aja kira-kira Patrick Kluivert ini dipecat atau enggak, terus juga Patrick Kluivert ini mundur atau enggak. Ya kita lihat juga gimana Erick Thohir menyikapi hal ini gitu loh. Ya kita tunggu aja lah kira-kira pengganti seorang Patrick Kluivert itu siapa? Kalau emang benar-benar dia dipecat ya, dan harapan masyarakat itu tentu adalah seorang Jesus Casas. Ketika Sintayong tidak bisa kembali atau Sintayong tidak bisa, untuk bisa dikembalikan ke timnas Indonesia, ya maka salah satu nama yang sedang mencuat itu adalah Jesus Casas. Jadi kita lihat aja kira-kira desas-desus ini, polemik ini akan terwujud atau tidak dengan kehadiran seorang Jesus Casas dan juga kepelatihan, atau orang-orang yang dibawa oleh Jesus Casas. Jadi kita lihat aja nanti gimana. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa untuk di-like, di-komen, di-share, dan di-subscribe. Kalau misalkan kalian ingin berdiskusi di kolom komentar bisa langsung diskusi aja. Jangan lupa di-like, di-komen, di-share, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.